Inilah pengenalan calon wali kota di PT Pearl Star International. Pembagian kalender, stiker. Tanggal 27 kita pilih orang yang peduli dengan buruh ya, yang peduli dengan buruh, ya. Jangan sampai nanti kita tetap pilihannya, ya. Kita ada perubahan kawan. Ya, inilah pembagian kalender, pin, gantungan kunci dan stiker. Supian Chandra, Pak. Boleh unjukin, Pak? Apa yang didapat, Pak? Kalender. Oh, oke. Pilih ya, Pak. Nomor 2 ya, Pak. Supian Chandra. Makasih, Pak. Ya, kawan-kawan yang mau kalender, yang mana tinggal di wilayah Depok, monggo silakan. Yang keluar Depok juga boleh. Inilah bentuk sosialisasi buruh di pabrik untuk Supian Chandra. Ya, ya Pak, iya Pak, mangga Pak. Ya, di karyawan PT Pearl Star International. Iya, iya, mangga. Di Jalan Jakarta Bogor KM 34. Apa yang dibagi apa Pak? Itu ya, kalender sama pin. Ini buat wali kota Depok ya Pak, Bapak Supian Chandra. Pilih nomor 2 ya Pak. Oke, makasih Pak. Adalah acara kampanye door to door versi buruh di PT Pearl Star International. Ya, inilah kampanye di pabrik Sasapa oleh Ketua Serikat Buruh PT Pearl Star International di Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 34 Cimanggis. Terhadap sebagian karyawannya, karena sebagian lagi ada yang udah pulang. Yang kedua, nanti kita, ya. Kalau kita nih, oh, ya, kita semua tahu kondisi pekerja di Depok, kondisi buruh di Depok saat ini. Dan kalau mungkin mereka yang namanya PKK, ya, semua ini harus bisa proses. PKK yang masalah kedua, kami masalah. Nah, ketika ada permasalahan pekerja buruh, karena itu bukan cuma ini, ada militer, kalau benar, ya, itu sangat ada masih pekerja buruh itu yang dulu ya, waktu masih dipegang dunia, kasih nakernya masih dunia, buruh di sini nyaman, buruh di Depok nyaman. Karena dia mau turun ke lapangan, mau ke perusahaan-perusahaan, di mana ketika di dalamnya itu ada perselisihan hubungan industrial. Dia turun. Salah satu contoh yang pernah kita rasakan adalah kita PSI. Tetapi waktu itu saya tanya, Bu, apa itu bisa menjamin? Insya Allah, saya jamin Pak Sarono. Itu kasus kita, kasus nakar. Tetapi, dengan adanya Mutia turun ke sini, ke perusahaan kita ini menjadi penengah,
Karena emang fungsi dari pemerintah itu adalah supaya menengahi, supaya tidak ada namanya PHK. Kemudian alhamdulillah kita selesai, Bu Maria lulus. Tetapi kawan-kawan, setelah Bu Kadis itu sudah tidak menjabat, diganti 3 kali ganti naker, tidak ada kemajuan sama sekali. Hanya satu seingat kami yang sedikit peduli dengan kita sebagai buruh. Tetapi 2 Kadis naker, apalagi yang sekarang, ini lebih sotoyo, begegep diam tidak mau apa-apa. Ternyata setelah kita selidiki siapa itu Kadis naker itu, ya itu mungkin Kadis nakernya takut sama wali kotanya. Tetapi kalau Bu Kadis tidak takut dengan wali kota, ketika itu menyengsarakan para buruh harus dilindungi, dia melawan. Tetapi Kadis naker yang sekarang ini tunduk dengan wali kotanya. Karena apa? Mereka satu tim. Kira-kira mereka itu satu tim. Gitu. Akhirnya mereka ya harus tunduk dan patuh, tidak mau melawan ketika ada perintah yang kita tahu. Jadi selama kita ada permasalahan yang tidak ada penengah dari pemerintah Kota Timur, khususnya Kadis naker, berapa kali kita datangi, kita kepuh itu wali kota, DPRD kita kepuh. Tetapi tetap saja namanya orang begitu, orang gablek, tidak peduli dengan nasib kita, ya cuek aja, cuma jadi doang. Tetapi tidak ada namanya realisasi. Ini harus saya sampaikan juga. Satu-satunya pejabat daerah yang waktu itu menemui kita itu Pak Sofian Chandra, Pak Sofian Kebetulan. Waktu itu dia bukan siapa-siapa, cuma dia pejabat daerah. Karena mereka itu, Pak Sofian itu peduli dengan nasib kita, karena dia seorang kampung, dia merasakan, dia mendengarkan keluh kesah dari para tetangganya yang notabene anaknya pekerja. Dia yang nemuin kita berapa kali Pak Iman? Waktu itu 2 kali. 2 kali ya. Dia temui. Dibalik kalau yang lainnya nggak mau. Kita tugas waktu itu mengingatkan kawannya yang berdemo ke sana. Masih tahu seperti apa. Ini yang ada di para dalam. Yang temen siapa? Ya itu Pak Sofian. Hanya itu yang mau peduli dengan kita, pejabat daerah. Kadis nakernya tergantung, terus nemuin nggak mau. Coba pada itu tanggung jawab Kadis naker mengenai perburuan ya. Tetapi nggak mau datang. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, hari ini kita semua tahu bahwa di Depo ini akan ada namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Tentunya kita sebagai buruh kita harus cerdas. Siapa yang akan kita pilih? Tentunya orang yang peduli dengan kita selama ini. Ya? Kita harus pilih orang itu. Bagaimanapun kita harus perjuangkan supaya apa? Nasib kita baik. Di kemudian hari, harapan kita ketika beliau menjabat akan turunlah namanya perda perburuan. Itu yang kita harapkan. Kalau ada perda perburuan, kita akan buat rancangan itu yang jelas untuk mensejahterakan kita. Ini kawan-kawan ada 2 poin. Yang pertama adalah kita akan membagikan kalender. Kita dukung, ayo kita dukung Pak Sofian Chandra supaya nasib kita nggak seperti ini. Kalau sampai kalian semuanya salah memilih, jangan harap tahun depan kita akan lebih baik dari sekarang. Karena ketidakpedulian mereka itu kepada kita sebagai buruh, itu salah satunya. Kami sampaikan begini bukan karena kami itu dapat apa dari Pak Sofian, tidak sama sekali. Tapi kami karena tahu sepak terjang beliau. Itu yang harus kita dukung kawan. Ya, sepakat kawan ya. Good. Sepakat tadi. Sepakat. Kita buruh nih. Siap. Yang nomor 2. Siap. Sofian Chandra. Sofian Chandra. Terima kasih atas dukungannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan kami tahu, saya mungkin ataupun selalu ngomong, pasti kan